Shalom, puji Tuhan pada hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah online, renungan online. Mari sebelum kita mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menjadi lahan yang subur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu, kami boleh belajar seperti Maria, karena kami percaya ketika membuka hati kami dan kuasa firman itu masuk ke dalam kehidupan kami, maka itu akan mengubah setiap daripada kami menjadi makin seperti yang Kau mau. Biarlah beberapa saat ke depan Tuhan boleh menjadi berkat yang kekal untuk setiap daripada kami yang mendengar, setiap daripada kami membuka hati kami, dan setiap daripada kami yang menerima lawatan-Mu. Berkati kami dengan kehadiran-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada hari ini kita akan berbicara mengenai tidak serupa dengan dunia. Tuhan ingin setiap daripada kita yang beriman kepada Dia boleh mengalami perubahan. Bahkan di Roma 12 ayat 2 dikatakan, firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi apa yang dimaksud serupa dengan dunia ini? Kita kalau lihat di tulisannya Rasul Paulus di 2 Timotius 3 ayat 1-5, dikatakan begini, dengan perikop akhir zaman atau zaman akhir. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa dunia itu seperti yang baru kita baca di 2 Tesalonika 3, di mana Tuhan ingin setiap daripada saudara dan saya untuk mengalami pembaruan budi dan tidak serupa seperti dunia. Karena dikatakan di sini secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi kelihatannya mereka yang melakukan ibadah mereka dengan cara yang tidak tepat, mereka tidak mengalami perubahan secara akar budi, sehingga mereka menjadi masih serupa dengan dunia. Sedangkan ketika kita ikut Tuhan, kita mengalami kelahiran baru, kita menjadi ciptaan baru. Ciptaan lama telah mati, ciptaan baru sudah datang. Dikatakan melalui ibadah, maka kita akan mengalami pembaruan budi. Di Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi di sini dikatakan ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan tubuh atau kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup. Jadi kita tahu bahwa hari-hari ini dalam masa pandemi kita tidak bisa mengalami ibadah seperti sebelum masa pandemi, di mana kita bisa berkumpul di gereja, kita bisa mengadakan persekutuan di tengah-tengah minggu untuk berdoa bersama-sama, doa malam, dan setiap hari minggu kita masih bisa berkumpul di gereja untuk beribadah bersama. Tapi kita mengalami masa pandemi di mana protokol kesehatan harus kita jaga, sehingga kita tidak bisa, belum semua dari kita bisa untuk beribadah secara normal, secara offline. Tapi seringkali kita masih mengalami ibadah secara
online. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa melakukan ibadah kita secara benar. Karena Tuhan ingin supaya saudara dan saya mengalami pembaruan budi supaya kita tidak serupa seperti dunia melalui ibadah kita. Di sini dikatakan kita harus mempersembahkan kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan. Kalau saya ambil terjemahan dari message, itu dikatakan di Roma 12 ayat 1 dalam bahasa Inggris, tapi langsung saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Artinya seperti ini, ambillah setiap hari kehidupanmu sehari-hari, pada waktu kamu tidur, pada waktu kamu makan, kamu pergi kerja dan berjalan di sekitar kehidupan, dan taruhlah semua itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Percaya bahwa apa yang Tuhan lakukan untuk kita adalah yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk Dia. Itu adalah terjemahan dari message. Berarti apa? Apapun yang saudara lakukan setiap hari, sehari-hari, lakukan itu seperti saudara melakukan untuk Tuhan. Maka itu menjadi ibadah daripada saudara kepada Tuhan. Jadi setiap hari kita kerja, setiap hari kita tidur, setiap hari kita makan, setiap hari kita melakukan aktivitas. Sadari semua itu. Kita persembahkan demi kemuliaan Tuhan. Maka itu sudah menjadi ibadah kita. Saudara, kalau kita mengambil Alkitab, kita ambil dari handphone kita searching, kita lihat ibadah dalam bahasa Indonesia, maka kita akan menemukan pertama kali kata-kata ibadah itu adalah di Keluaran, kitab Keluaran, di mana ketika itu Musa mengatakan kepada Firaun, Tuhan mengatakan kepada Musa supaya Musa mengatakan kepada Firaun bahwa biarlah umatku atau umat Israel keluar ke padang gurun untuk beribadah kepada Tuhan. Di Keluaran ya, ada di Keluaran 4 dan Keluaran 7. Keluaran 7 dikatakan begini, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah. Bahasa Ibrani adalah abad. Kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Jadi ketika Musa minta kepada Firaun, Firaun tidak mengizinkan. Dan itu adalah kata-kata ibadah. Kalau kita ambil dalam bahasa Indonesia, kita searching melalui HP kita. Aplikasi Alkitab kita temukan di kitab Keluaran. Tapi kalau kita melihat dalam bahasa Ibraninya, obat, itu kita ambil dari seluruh Alkitab, maka kita menemukan bahwa kata-kata obat itu dipakai pertama kali di Kejadian 2 ayat 15. Dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Tuhan mengatakan Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden untuk dua hal. Satu mengusahakan dan satu memelihara Taman Eden. Taman Eden itu bicara mengenai wilayah kehidupan saudara. Seperti saudara dan saya, setiap daripada kita, Tuhan sudah menempatkan wilayah kehidupan kita. Ada yang sebagai pendeta, ada yang sebagai pengusaha, ada yang sebagai pengacara, ada yang sebagai politikus, ada yang sebagai artis. Dan itu adalah Taman Eden yang Tuhan sudah tempatkan saudara dan saya. Dan yang menarik adalah dikatakan bahwa dalam Taman Eden untuk mengusahakan abad dan memelihara syomar. Abad di sini artinya adalah bekerja untuk ibadah dan menjadi penyembah. Jadi ibadah dikatakan bukan hanya sekedar kita datang ke gereja beribadah, tetapi ketika kita melakukan kehidupan kita sehari-hari dan menyadari bahwa hidup kita persembahkan untuk Tuhan, menjadi penyembah, menjadi persembahan, maka itu adalah ibadah kita. Maka sangat penting saudaraku, ketika pada masa-masa seperti sekarang di mana kelihatannya kita tidak ke gereja untuk beribadah seperti sebelum masa pandemi, tetapi kita tetap menjalankan kehidupan kita sehari-hari sebagai ibadah kita, mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan dan mengatakan percaya dan tahu dan sadar bahwa hidup kita adalah kita persembahkan untuk persembahan di hadapan Tuhan. Maka itu akan menjadi ibadah saudara dan saya, yang mana melalui ibadah itu adalah inisiatif Allah untuk menjangkau manusia supaya sorga dan bumi terkoneksi kembali. Ketika kita melakukan ibadah kita, ketika kita menjalankan kehidupan kita dan kita sadar bahwa semua itu untuk Tuhan, maka kita menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam langkah kita setiap hari. Maka hadirlah Tuhan di bumi, sehingga terjadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga. Itu yang Tuhan ingin supaya saudara dan saya lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ibadah yang benar akan mengubah kita menjadi makin serupa seperti Kristus. Memang ketika kita bertobat,
ketika kita belum bertobat, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan gambar dan rupa Tuhan. Ketika mereka bertobat, mereka menerima kembali gambar daripada Tuhan. Tapi keserupaan dengan Tuhan itu akan melalui sebuah proses perlahan-lahan. Maka kita semua melalui ibadah kita akan diubah dari hari ke hari makin menyerupai seperti Kristus. Di 2 Korintus 3 ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi ketika seorang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita semua menerima meterai Roh Kudus daripada Tuhan. Dan dengan meterai Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan kita, selalu berada dalam kita, maka kita akan diubah dari hari ke hari, makin serupa seperti gambaran Kristus dengan kemuliaan yang semakin besar. Dan itu adalah tujuan daripada ibadah kita. Karena ketika kita beribadah, kita melakukan kehidupan kita sebagai persembahan kepada Tuhan, maka itu menjadi ibadah kita dan Tuhan bekerja melalui Roh Kudusnya yang dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya untuk mengubah dari hari ke hari, makin hari kita makin menyerupai Kristus. Maka kita tidak akan serupa dengan dunia. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di Matius 6, Tuhan mengatakan ada 3 pilar ibadah, pilar keagamaan yang merupakan apa yang harus kita lakukan ketika kita beribadah. Saudara bisa mengikuti secara detail di link yang saya cantumkan di bawah ini mengenai ibadah yang sejati. Tapi kita tahu bahwa ada 3 poin disebut di Matius pasal 6 adalah poin pertama adalah memberi kepada sesama. Poin kedua adalah berdoa dan poin ketiga adalah berpuasa. Dan memberi, dengan berdoa, dengan berpuasa kita melakukan ibadah kita. Jadi bukan berarti kita harus ke gereja untuk bisa melakukan ibadah, tapi ketika kehidupan kita mau memberikan kepada sesama, maka itu sudah merupakan pilar ibadah. Ketika kita mau berdoa, meskipun kita berdoa di rumah, belum datang ke gereja, di pekerjaan kita, di perjalanan, ketika kita berdoa, bahkan ketika kita berpuasa, maka itu 3 pilar keagamaan atau 3 pilar ibadah. Itu berarti kita sudah melakukan ibadah kita. Saudara bisa mengikuti link yang saya cantumkan mengenai ibadah yang sejati supaya saudara bisa lebih detail dengan apa penjelasan dari 3 pilar ibadah. Kita tahu bahwa ibadah itu adalah merupakan salib. Salib ada bagian yang vertikal dan ada bagian yang horizontal. Bagian vertikal kita bicara mengenai spiritualitas kita, hubungan kita dengan Tuhan. Bagian yang horizontal merupakan hubungan kita dengan manusia atau sesama dan terhadap diri sendiri. Dan itu adalah hukum utama daripada kitab suci. Dikatakan ketika orang-orang tanya kepada Tuhan Yesus apa yang merupakan hukum utama daripada kitab suci, Tuhan mengatakan di Markus 12 ayat 29 sampai 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu seperti manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Jadi kita tahu ada bagian yang vertikal yaitu hubungan kita dengan Tuhan dan bagian yang horizontal yaitu hubungan kita dengan sesama dan juga hubungan kita dengan diri sendiri. Jadi kita melihat bahwa kekristenan hukum utamanya adalah mengenai hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama, juga hubungan dengan diri sendiri. Dan itu sangat konsisten di mana dikatakan di Lukas 9 ayat 23 Tuhan mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Salib di sini saya percaya bukan hanya penderitaan saudaraku, tapi salib di sini adalah bicara mengenai hukum utama daripada kitab suci, yaitu hubungan spiritual dengan Tuhan secara vertikal dan hubungan horizontal dengan sesama dan hubungan dengan diri sendiri. Dikatakan kita menyangkal diri, dan kita kalau melihat 3 pilar ibadah, pilar ibadah yang pertama adalah memberi adalah hubungan dengan sesama. Pilar ibadah kedua adalah berdoa adalah hubungan dengan Tuhan secara vertikal.
Dan pilar yang ketiga adalah berpuasa. Berpuasa kita bicara menyangkal diri kita sendiri yang berpuasa. Jadi Lukas 9 ayat 23 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Dalam bahasa sehari-hari kita boleh mengatakan, kita harus berpuasa untuk menyangkal diri kita. Kita harus memikul salib kita, yaitu hubungan secara vertikal dengan Tuhan, dan hubungan secara horizontal dengan sesama setiap hari, dan kita mengikut Yesus. Supaya apa, saudaraku? Supaya kita tidak seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 2 Timotius 3 ayat 1-5. Dikatakan begini, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan menyintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, akan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi ketika kita mengintrospeksi kehidupan kita, saudaraku, Tuhan ingin supaya kita tidak menjadi serupa seperti dunia. Bagaimana Tuhan ingin melalui ibadah saudara dan saya, maka izinkan Roh Kudus mengubah kehidupan kita makin hari makin menyerupai Kristus melalui ibadah kita, yang mana kita mempersembahkan kehidupan kita sehari-hari sebagai persembahan di hadapan Allah, yang merupakan ibadah sejati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang boleh kami terima. Biarlah semua itu boleh dimeteraikan dalam kehidupan kami, sehingga ketika masa-masa pandemi ini belum berakhir, Tuhan, kami tetap masih bisa beribadah seperti yang Engkau mau, karena kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu yang telah Kau meteraikan dalam kehidupan kami untuk mengubah kami dari hari ke hari, tidak menjadi serupa seperti dunia, tapi menjadi makin serupa seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.